Isih celek diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Ngaji iku gampang syarate, asal manut karo gurune. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Nasaihul Ibad halaman ke-11. Wal maqalatu tsalitsata asyarah, dan utawi maqalah kang kaping 13. Wal maqalatu tsalitsata asyarah, lan utawi maqalah kang kaping 13 iku den riwayataken Anil Hasan al-Basri radhiyallahu anhu, saking Sayyidina Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Mugi-mugi Allah ngeridoni anhu saking Hasan Al-Basri. Wa huwa, lan utawi Sayyidi Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu iku min akabirit tabi'ina, setengah saking pira-pira penggedene pira-pira tabi'in. Wa huwa, lan utawi Sayyidil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu iku min akabirit tabi'ina, setengah saking para penggedene pira-pira tabi'in. Rupane riwayat man la adaba lahu, man utawi sapane wong la adaba lahu iku ora ono adab lahu kedue man, adab ma'allahi ta'ala semertane Allah ta'ala, wa ma'al khalqi, lan sertane makhluke Allah subhanahu wa ta'ala. Moko la ilma lahu, ora ono ilmu lahu kedue man. Yu'tadda, kang bisa den sawang sapa man bihi kelawan ilmu. Kebalik kali Pak ya. Yu'tadda, kang bisa den sawang opo ilmu bihi kelawan man. Wa man la, lan utawi sapane wong la sabara lahu, wa man lan utawi sapane wong la sabara lahu iku ora ono sabar lahu kedue man. Wa man lan utawi sapane wong iku la sabara lahu ora ono sabar lahu kedue man. Sabar-sabar ala tahammulil balaya, ing atase nanggung belai, wa adzal khalqi, wa adzal khalqi, lan nyelokone makhluk, wa ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, lan sabar ing atase abote ngedoi pira-pira kemaksiatan, wa ala ada'il faraidhi, wa ala ada'il faraidah, lan sabar ing atase ngelampaaken pira-pira amal fardu, pira-pira kefarduan saja. La dina lahu, moko ora ono agama lahu kedue man. Yu'tadda, kang bisa den sawang opo agama bihi kelawan man. Wa man la wara'a lahu, lan man utawi sapane wong la wara'a lahu iku ora ono kewaraan lahu kedue man. Wara tegese ngati-ngati, anil maharimi, saking pira-pira perkara kang haram, wasyubuhati, lan pira-pira perkara kang syubhat. La zulfa lahu, moko ora ono kemuliaan lahu kedue man. Kemuliaan ay tegese la martabatan lahu indallah,
ora ono martabat, ora ono makom kedudukan lahu kedue man indallahi ing dalem sandinge Allah Subhanahu wa taala. Wala kurbatan lahu lan ora ono peparkan lahu kedue man minallahi taala saking Allah taala. Taala sifati Allah kang maha luhur. Jadi maqalah yang ke-13 ini diriwayatkan dari Sayyidil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Wa huwa min akabirit tabi'ina. Beliau Sayyidil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu itu termasuk para pembesar dari golongan ulama tabi'in. Sudah sama-sama tahu kan kita, tabi'in itu adalah generasi ketiga, yaitu Rasulullah, sahabat, tabi'in. Atau kalau Rasulullahnya nggak dihitung karena sahabat itu ada di zaman Rasul, maka ini generasi kedua. Generasi pertama yaitu Rasulullah dan para sahabatnya, artinya sahabat belajar sama Rasulullah. Kemudian tabi'in itu ada di fase kedua, yaitu orang yang belajar kepada sahabat Nabi. Nah kemudian tabi'ut tabi'in, yaitu fase yang ketiga adalah orang yang belajar kepada murid-muridnya sahabat Nabi, yakni tabi'in. Itu yang disebut ulama salaf. Siapa itu? Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Itu generasi ketiga. Jadi Rasulullah, sahabat, tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Jadi di luar itu namanya ulama khalaf. Kalau kita artikan dalam bahasa kita itu ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer. Yang disebut ulama salaf itu adalah ulama yang generasi ketiga. Nabi, sahabat, kemudian tabi'in, baru tabi'un tabi'in itu yang disebut ulama salaf. Di bawahnya itu bukan ulama salaf. Itu namanya ulama mutaakhirin atau ulama kontemporer, ulama modern gitu. Apa yang diriwayatkan dari Sayyidil Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu, yaitu malla adaba lahu, barang siapa orang yang tidak punya adab lahu dalam dirinya, tidak punya adab ma'allahi ta'ala, tidak punya adab bersama Allah Subhanahu wa taala, wa ma'al khalqi, dan juga tidak beradab ketika bersama dengan makhluknya Allah. Nah, ini lagi-lagi bahasanya makhluknya Allah. Nah, jadi makanya dalam ilmu akhlak itu, Pak, kalau tidak salah saya ngutip dari kitab Risalatul Mu'awanah, karya daripada Shahibur Ratib Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Namanya kitabnya Risalatul Mu'awanah. Metik pohon-pohonan itu, kalau tidak ada perlunya atau bukan untuk mengambil manfaat atau menghilangkan kemudorotan, maka itu dianggap tidak beradab kepada makhluknya Allah. Metik loh. Nah, ini sudah bukan bicara hukum ini, Pak. Ini bicara etika. Kadang-kadang menurut hukum itu benar, tapi etika salah. Kadang-kadang etika itu benar, hukum salah. Tak kasih contoh misalkan ya. Kalau hukum benar, etika salah, itu misalkan begini, ada orang melakukan kesalahan, ya, ada orang melakukan kesalahan, kemudian kita tegur dia, kita tegur dengan tegas, gitu. Misalkan di hadapan orang banyak, gitu kan ya, kita tegur kesalahan dia. Secara hukum itu benar, karena memang di dalam aturan Islam itu kita harus menjalankan perintahnya Allah, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri.
saling menasehati akan kebenaran dan kesabaran. Artinya sudah benar tuh dia. Ketika ada orang berbuat kesalahan, langsung ditegur sama dia. Tapi menurut etika salah. Karena tidak boleh menegur orang di hadapan umum. Kenapa? Karena itu sama saja dia itu menjatuhkan kehormatan orang dengan mempublikasikan kesalahan orang atau keburukan orang lain, gitu loh. Paham ya maksudnya? Nah, itu secara hukum benar, secara etika salah. Kalau dibalik sekarang, secara etika salah, secara etika benar, tapi secara hukum salah. Satu contoh, ada orang itu melakukan kesalahan. Ada orang melakukan kesalahan. Kita nggak peduli tuh. Misalkan ya, kita punya tetangga, ya, anaknya nggak ngaji, padahal dia itu satu akidah, satu keyakinan dengan kita, sama-sama beragama Islam. Dan kita tahu bahwasanya anak kalau sudah mulai bisa berbicara, sudah fasih berbicara, maka harus diajarkan membaca Al-Quran. Terus nggak ngaji itu anak. Kita lihat orang tuanya nggak peduli kayaknya, gitu. Dan kita pun nggak peduli itu. Ya ngapain? Orang bukan anak kita kok. Ntar malah kalau ini malah kita jatuhnya salah, gitu kan. Itu secara etika, benar kan? Secara etika benar kan? Tapi secara hukum salah, Pak. Maka kebenaran yang hakiki itu adalah ketika hukum dan etika berjalan beriringan. Makanya orang itu bisa dilihat bahwa dirinya itu berilmu dari apanya? Dari etikanya. Gitu. Kalau orang beretika pasti berilmu. Makanya sekali lagi sampean jangan termakan isu-isu yang ada di medsos. Kan ada tuh meme-meme itu, ya kan? Kalau cuman berilmu doang tapi nggak beradab, apa bedanya sama iblis? Iblis itu berilmu tapi nggak beradab, gitu. Lebih baik itu orang beradab walaupun tidak berilmu. Ya salah. Gimana sih? Yang benar itu harus berjalan beriringan. Iblis itu ya berilmu. Kenapa dia tidak bisa beradab? Ilmunya nggak dikasih keberkahan sama Allah. Makanya tidak bisa diaplikasikan dalam kehidupannya ilmunya itu. Dia tahu kan Allah itu Maha Esa, Allah itu Tuhan, segala perintahnya harus taati. Kenapa ketika Allah perintahkan dia untuk bersujud kepada Nabi Adam dia nolak? Berarti kan nggak manfaat ilmunya itu. Padahal dia tahu apapun perintahnya Allah nggak bisa dilanggar dengan alasan apapun, kan begitu ya? Di satu riwayat tafsir mengatakan, kenapa iblis tidak mau bersujud kepada Nabi Adam? Alasan iblis itu begini, ya Allah, bukankah Adam ini makhluk? Saya juga makhluk. Mana mungkin saya itu bersujud kepada sesama makhluk? Bukankah sujud itu adalah penghormatan tertinggi hanya kepada Tuhan, bukan kepada makhluk? Itu secara hukum benar, Pak. Tapi etika, loh Allah yang perintahkan kok. Ya kan? Contoh begini nih. Boleh nggak kira-kira kalau istri sampean itu ada di atas kepala sampean? Nggak boleh dong, ya kan? Nggak boleh dong. Atau jangan istri deh, anak kita naik di atas kepala kita, boleh nggak? Nggak boleh dong. Tapi dalam satu momen tertentu, dalam situasi kondisi tertentu, itu dibenarkan oleh hukum dan etika pun membenarkan. Contoh misalkan nih, mau benerin lampu, ya kan? Pakai tangga. Kalau anaknya yang pegang, bapak khawatir anak nggak kuat megangnya. Udah nak, kamu yang naik, bapak yang pegang. Itu kira-kira melanggar hukum nggak? Nggak dong. Ya kan? Situasi kondisi. Maka tadi saya bilang tuh Pak, tidak hanya niat Pak,
Tidak hanya niat, tapi situasi kondisinya bagaimana dulu. Gitu loh. Niatnya baik, kalau caranya salah, gitu, nggak bisa. Harus niatnya baik, caranya pun harus baik. Makanya kenapa Nabi Muhammad SAW itu, jadi gini Pak, kalau sampean mau melihat suatu kebenaran, itu sampean harus ingat, sifatnya Nabi Muhammad itu adalah nasiril haq bil haq, memperjuangkan sesuatu yang benar atau memperjuangkan kebenaran bil haq, dengan cara yang benar, gitu loh. Jadi kebenaran diperjuangkan dengan cara yang salah nggak bisa, nggak bisa itu. Contoh nih paling masyhur, Kanjeng Sunan Kalijogo, ya toh? Dia ngerampok orang-orang kaya, ngerampok orang-orang kaya, tapi rampokannya nggak dimakan sama dia, nggak Pak, dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Secara hukum salah, secara etika salah, tapi niatnya baik. Tetap salah kan? Salah Pak. Makanya dihukum dia, gitu loh. Nah, akhirnya untuk mensucikan itu kan Kanjeng Sunan Bonang bikin makar tuh. Nih, tungguin tongkat saya, jangan kemana-mana kalau sebelum saya datang. Nah, kan gitu ya. Jadi untuk menilai kebenaran itu Pak, ya harus tiga-tiganya itu. Niatnya baik, ya kan? Caranya baik, situasi kondisinya, waktunya pas, gitu loh. Momennya pas, gitu. Tapi itu sulit. Makanya harus banyak-banyak belajar dan minta selalu mendapatkan petunjuk dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian man la sabara lahu, barang siapa orang yang tidak punya kesabaran dalam dirinya, kesabaran atas apa nih? Ala tahammulil balaya, tidak sabar menanggung ujian Allah, tidak sanggup menahan beban ujian Allah Subhanahu wa taala. Wa adal khalqi, dan tidak sanggup, tidak sabar menahan kejahatan manusia. Asal orang jahat maunya dihantam aja. Atau tidak sabar ala masyaqqati ijtinabil ma'asi, tidak sabar menghadapi sulitnya menjauhi kemaksiatan. Jadi asal ngelihat maksiat pengennya dihajar aja udah. Itu nggak sabar kan? Wa ala ada'il faraidah, dan tidak sabar menunaikan perintah wajibnya Allah Subhanahu wa taala. Ya kayak kita lah, kadang-kadang kan udah bangun nih. Udah bangun kan? Ah, belum subuh. Padahal perintahnya kan bukan hanya salat subuh, dirikan salat tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Itu kan perintahnya Allah itu. Walaupun bukan perintah wajib kan? Itu, gitu. Udah bangun kita itu. Ah, masih lama subuh tidur lagi. Itu berarti kita tidak punya kesabaran itu, Pak, di dalam menjalankan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu kan bukan perintah wajib kan? Gitu loh. Tapi kan muakkad itu kan mendekati kepada wajib. Gitu. Kenapa? Karena perintahnya Allah itu ada di Quran. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Gitu loh. Dan itu bukan untuk Allah, Pak. Karena kelanjutan ayat itu, asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda, agar supaya kamu bisa mendapatkan makom syafaat, yang mana makom syafaat itu bisa menyelamatkan diri kamu, anak istri kamu, orang tua kamu, mertua kamu, saudara kamu, ipar kamu, teman-teman kamu, dan semua orang yang kamu kenal. Itu dengan sholat tahajud. Artinya apa? Allah memberikan solusi kepada kita untuk kita bisa menjalankan perintahnya. Apa perintahnya Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang yang beriman, jagalah diri kamu, peliharalah diri kamu dan anak istrimu naron dari api neraka. Gitu? Bagaimana cara menjaganya ya Allah? Dikasih solusi sama Allah tuh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Dirikan sholat malam pada pertengahan malam, agar supaya Allah itu memberikan kamu makom syafaat.
Allah punya alasan memberikan kamu makom syafaat gitu. Karena kan di dunia ini kan hukum sebab akibat, Pak. Ya kan? Sebab kamu menjalankan perintahnya Allah, maka Allah akan memberikan pahala. Sebab kamu menjalankan anjuran Allah, himbauan Allah, maka kamu akan dikasih hadiah apa? Ya syafaat, entah barokah, entah rahmatnya Allah, kan begitu. Nah, dalam hal ini syafaat gitu. Jadi kita punya kesempatan mendapatkan makom syafaat. Di mana syafaat itu bisa menyelamatkan diri kita, anak istri kita, sebagaimana perintah Allah, ku anfusakum wa ahlikum naro. Enggak lepas di situ aja, masih berlanjut orang tua, mertua, saudara, ipar, teman-teman, dan semua orang yang kita kenal. Nah, berangkat dari situ, kenapa ulama itu, khususnya di Indonesia ini, mentradisikan yasinan berjamaah, tahlilan berjamaah, zikiran berjamaah. Ada kebahagiaan, tasyakuran, berjamaah lagi ngumpul-ngumpul tuh makan-makan. Supaya apa? Antar tetangga saling kenal mengenal. Kalau saling kenal, Pak, beda kan? Orang sering ketemu dengan orang jarang ketemu. Kalau orang sering ketemu, sampai kapanpun itu akan ingat dia, gitu? Nah, ingatnya itu diharapkan ketika nanti dia di akhirat, kok ternyata Allah berikan dia anugerah makom syafaat, dia ingat, oh saya dulu pernah tahlilan sama ini nih, ya Allah ini nih, siapa lagi yang kamu ingatkan gitu kan? Nih makom syafaat, siapa aja yang mau kamu syafaatin? Saya pribadi, Allah, anak saya, istri saya, mertua saya, orang tua saya, saudara-saudara saya ya Allah, ipar-ipar saya, terus teman-teman saya ya Allah, siapa lagi? Coba ingat-ingat. Oh, si Anu ya Allah, tuh pernah sama saya tuh ibadah bareng tuh. Oh, itu pernah ketemu sholat Jumatan sama saya tuh. Itu, Pak. Berapa banyak tuh, Pak? Makanya Nabi itu menganjurkan kita, ayo bantu saya untuk menyelamatkan kalian dengan mendirikan sholat 2 rakaat di malam hari. Nah, kalau orang tidak mampu, tidak punya kesabaran menanggung beban ujian-ujian Allah ala tahammulil balaya wa adal khalqi, dan kenakalan makhluk, kejahatan makhluk, dan juga tidak mampu menanggung sulitnya menjauhi kemaksiatan, maka la dinalahu, moko ora ono agomo lahu kedue man. Maka orang itu tidak punya agama. Maksudnya tidak punya agama itu gimana? Yu'tadda bihi, yu'tadda bihi, yang bisa dijadikan patokan. Jadi orang ini nggak bisa dijadikan patokan dalam beragama karena nggak punya kesabaran, Pak. Gitu loh. Sampai bayangin loh, Nabi Muhammad itu bagaimana sabarnya menghadapi umatnya ketika dia ke Syam berdakwah, gitu, dilemparin batu sampai kakinya berdarah. Sampai malaikat itu menawarkan untuk mengangkat gunung itu untuk dihujamkan kepada penduduk Syam yang melempari Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Enggak. Dia itu umat saya enggak tahu. Seandainya dia tahu bahwa saya ini adalah utusan Allah, enggak mungkin mereka bersikap seperti itu. Jadi sifat halimnya Allah itu betul-betul, Pak, nitis kepada Nabi Muhammad. Nitis, Pak. Oh iya, Pak, Allah itu kalau tidak punya sifat halim, Pak, sampean bikin salah sedikit aja habis sampean, Pak. Buktinya sampai detik ini, setiap hari, setiap saat, setiap detik, entah pikiran, entah hati, gitu, entah perbuatan, ketika melanggar perintahnya Allah dibiarin sama Allah tuh. Kenapa? Dikasih waktu. Sampai kapan kau mau bertobat? Kan gitu. Nah, jadi orang yang tidak punya kesabaran ketika menghadapi musibah, tidak punya kesabaran ketika diuji oleh Allah, nggak punya kesabaran melihat kenakalan makhluk dan kejahatan makhluk, dan tidak punya kesabaran untuk menjauhi, sulitnya menjauhi kemaksiatan dan menjalankan perintahnya Allah, maka orang itu tidak punya agama. Walaupun KTP-nya Islam, nggak tercermin tuh pribadi keislamannya dalam dirinya karena nggak sabar.
Wa man la wara'a lahu, dan barang siapa orang yang tidak punya sifat wara' dalam dirinya. Wara' itu apa? Berhati-hati. Anil maharimi, dari perkara yang diharamkan Allah. Wasyubuhati, dan perkara yang syubhat. Artinya nggak peduli gitu loh Pak. Cuek gitu. Lawannya wara' itu cuek. La zulfalahu, maka orang itu tidak punya kemuliaan. Maksudnya bagaimana? La martabata lahu indallah, tidak punya makom kemuliaan di sisi Allah. Wala kurbatan lahu minallah, dan orang itu tidak punya kedekatan spiritual dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu loh Pak. Makanya luar biasa ya. Ini pedoman sampean untuk membaca kehidupan Pak. Kemana saya harus melangkah, siapa yang harus saya ikuti, siapa yang saya jadikan panutan, siapa yang pantas saya contoh. Ya tidak ada Nabi lah, ya toh. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Hanya Rasulullah itulah suri tauladan yang baik, yang lain nggak ada. Nah terus ulama bagaimana Gus? Lah ya itu, ulama harus sesuai dengan teladan dari Nabi Muhammad. Kalau nggak sesuai, ya jangan diikuti, kan gitu. Karena Nabi kita Nabi Muhammad, yang wajib kita ikuti adalah Nabi Muhammad. Ya, memang iya, taunya kita cara mengikuti Nabi Muhammad dari ulama, gitu kan begitu ya. Contoh misalkan nih, kayak sekarang saya baca kitab di depan sampean, gitu kan ya. Anggaplah saya ini bagian dari ulama, gitu kan. Saya bacakan kitab kepada sampean, saya ajarkan, oh ini loh caranya mengikuti Nabi begini, caranya menghidupkan sunnah Nabi begini gitu kan. Nah, ketika sampean sudah tahu ilmunya dari saya, untuk mengamalkan itu sampean jangan ngaca sama saya. Gus Hasan belum ngamalin, ngapain kita ngamalin? Loh, jangan begitu. Karena berlomba-lomba kita itu Pak. Berlomba-lomba kita itu. Yang sampean lihat dari saya itu bagaimana cara mengamalkannya. Bagaimana cara mengamalkannya. Adapun pelaksanaan dari pengamalan itu nggak usah ngaca sama saya, gitu. Kalau ngaca sama saya, misalkan nih saya sampai dari rumah misalkan, wah, ini kalau saya nyampe musola ternyata kok belum iqomah, berarti saya sholat qobliyah dulu deh, gitu. Sambil nunggu waktu iqomah gitu kan. Tiba-tiba saya datang, gitu. Langsung saya nggak sholat qobliyah, duduk. Ngapain saya sholat qobliyah? Gus Hasan aja nggak sholat qobliyah. Nah itu salah Pak, salah itu Pak. Di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, sampean tidak boleh berkaca kepada siapapun. Yang diwajibkan sampean berkaca kepada ulama itu adalah caranya, bukan pelaksanaannya, caranya. Kalau pelaksanaannya ya sampean harus semangat sendiri, gitu loh. Gitu. Lanjut ya. Wal maqalatur rabi'ata asyarah, lan utawi maqalah kang kaping 14. Ruwiyah dan riwayataken anna rajulan opo saktuhune wong lanang min Bani Israil, nyatane saking ruwiyah dan riwayataken opo anna rajulan saktuhune suwiji wong lanang min Bani Israil, setengah saking Bani Israil, kharaja iku wis metu sapa rajulan min Bani Israil ila talabil ilmi, krana amrih ilmu. Faballagha, maka wis nyampe zalika apa mengkono-mengkono saktuhune wong lanang min Bani Israil kharaja ila talabil ilmi, nabiyahum ing nabine Bani Israil alaihi salam, mugi-mugi tetap ing atase nabi Bani Israil assalamu utawi keselamatan. Faba'atsah, moko ngutus sapa nabiyahum ilaihi maring rajulan min Bani Israil kharaja ila talabil ilmi. Fa'atahu, moko nekani sapa rajulan min Bani Israil hu ing nabiyahum alaihi salam.
Faqala alaihi salam moko dawuh sopo Nabi Bani Israel alaihi salam lahu maring rajulan min Bani Israel. Ai tegese lidzalikar rajul maring mengkono-mengkono wong lanang suwiji. Rupane dawuh ya fata duh pemuda. Ya fata duh bocah nom gitu kan ya. Inni a'idzuka ing satuhune ingsun a'idzuka iku bakal paring nasihat ka ing sira. Inni ing satuhune ingsun a'idzuka bakal paring nasihat sapa ingsun ka ing sira. Nasihat bi salasi khisalin kalawan telu pira-pira perkara. Rupane telu pira-pira perkara fiha iku tetep ing dalem telune pira-pira perkara ilmul awwalina wal akhirina utawi ilmune pira-pira wong kang dingin wal akhirina lan pira-pira wong kang akhir. Artinya ilmunya orang terdahulu dan ilmunya orang yang akan datang. Ayyakfi kadzalika tegese kang bakal nyukupi apa ilmul awwalina wal akhirin ka ing sira zalika ayyakfika tegese bakal nyukupi ka ing sira zalika apa mengkono-mengkono bisalasi khisalin gitu. Khifillaha fi sirri wal alaniyah. Khifillaha fi sirri wal alaniyah. Waddiya sira ya, khif itu fi'il amar dari khafa ya khafu khaufan. Wa mukhafan fahuwa khafin wa dzaka makhufun. Khif la takhif gitu ya. Jadi khifillaha fi sirri wal alaniyah. Waddiya sira Allah ing Allah fi sirri ing dalem sir wal alaniyah ing fi sirri itu ing dalem sepi wal alaniyah lan rame. Ai tegese fi halil khafa'i ing dalem tingkah sepi anin nas saking menungso. Wa fi halil zuhuri indahum lan ing dalem tingkah katon indahum ing dalem sandinge menungso. Wa amsik lisanaka lan ngekero sira lisanaka ing lisan sira anil khalqi saking sekabehane makhluk. La tazkuruhum ojo nuturaken sira hum ing al khalqi illa bi khairin angin kelawan kebaikan kebagusan. Kama qalu koyok ma barang qalu kang wis dawuh sapa para ulama man gharbalan nasu man gharbalan nasa nakhluhu man utawi sapane wong gharbala kang nyaring sapa man annasa ing pira-pira menungso nakhluhu moko bakal ninggal sapa kita hu ing man. Wanzur khubzaka lan ningalono sira khubzaka ing roti sira alladzi kang takuluhu bakal mangan sapa sira hu ing roti sira hatta sehingga yakunu bakal ono apa khubzuka ay tegese dzalikal khubzu mengkono-mengkono roti minal halali nyatane saking perkara kang halal. Fahina it moko ing dalem mengkini takuluhu bakal mangan sapa sira hu ing roti. Wa illa moko lamun ora minal halal maksudnya fala takulhu moko ojo mangan sapa sira hu ing roti. Famtani'il fata
famtani'il fata moko nyegah sira al fata ing bocah nom anil khuruji saking lunga ila baladin akharin tumeka maring negara kang weneh li talabil ilmi krana amrih ilmu. Jadi di makalah yang ke 14 ini diriwayatkan bahwasanya ada seorang laki-laki dari bangsa Bani Israel. Dia itu pergi untuk mencari ilmu. Faballagha dzalika nabiyahum alaihi salam. Kemudian kabar kepergian laki-laki dari Bani Israel tadi untuk mencari ilmu itu sampai terdengar kepada nabinya. Gitu loh. Fab'atsa ilaihi, kemudian nabi itu mengutus ilaihi kepada pemuda tersebut seseorang. Fa'atahu, maka pemuda itu kembali menemui nabinya. Jadi ketika ada seorang laki-laki dari Bani Israel itu pergi meninggalkan negaranya dalam rangka mencari ilmu, kabar kepergian laki-laki dari bangsa Bani Israel itu sampai kepada nabinya. Kemudian nabi itu mengutus orang untuk memanggil dia pulang. Akhirnya si laki-laki tadi yang pergi meninggalkan negaranya untuk mencari ilmu itu kembali mendatangi panggilan nabinya. Kemudian nabinya itu bersabda dalam rangka memberikan nasihat. Apa nasihatnya? Wahai pemuda, inni a'idzuka, saya akan memberikan nasihat kepada engkau bisalasi khisalin, dengan 3 perkara. Fiha ilmul awwalina wal akhirin, yang mana 3 perkara itu mencakup ilmu para pendahulu dan yang akan datang. Yakfi kadzalika, yaitu ilmu yang mencukupi untuk bekal kamu dari ilmunya orang-orang terdahulu dan orang-orang yang akan datang. Jadi ini ceritanya inti daripada risalah ketuhanan itu yang diturunkan berangsur-angsur berturut-turut dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ila yaumil qiyamah. Itu intinya cuma 3. Yang pertama, khifillah fi sirri wal alaniyah, takutlah kepada Allah baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Maksudnya bagaimana? Ai fi halil khafa'anin nas, takut kepada Allah dalam keadaan kita itu bersendirian, menyepi dari manusia. Wa fi haliz zuhuri indahum, dan ketika kita berkumpul dengan mereka. Artinya kualitas imannya, ketakwaannya itu, ada orang nggak ada orang, lagi sendirian atau lagi bersama dengan orang banyak, tetap kualitasnya. Bukan karena banyak orang kita menampakkan kesalehan, kemudian di belakang orang kita melepaskan kesalehan itu. Bukan begitu. Tapi di dalam kesendirian kita dan di dalam kebersamaan kita, kualitas keimanan dan ketakwaan kita tetap nggak berubah. Nah, itu pesan yang pertama. Kemudian wa amsik lisanaka 'anil khalqi, dan jagalah lisanmu 'anil khalqi, dari semua makhluknya Allah. Jaga bagaimana? La tazkuruhum illa bi khairin, jangan membicarakan mereka illa bi khairin, kecuali kebaikannya saja. Bagaimana yang terjadi sekarang? Itu intinya agama loh Pak. Intinya risalah yang Allah turunkan berangsur-angsur berturut-turut dari zaman Adam sampai akhir kiamat itu. Yang pertama, ketakwaan, keimanan dan kesalehan kita itu tidak bergeser, tidak berubah dan tidak terkontaminasi oleh keadaan, baik sepi maupun ramai, sama kualitasnya. Baik sholat berjamaah maupun sholat sendirian di malam hari, kualitasnya sama.
Yang kedua, tidak membicarakan orang lain keburukannya, tapi yang kita bicarakan kebaikannya saja. Itulah. Nah, sebagaimana para ulama itu berkata, man gharbalan nas nakhluhu, barang siapa yang menyaring-nyaring manusia, nakhluhu, maka kami akan asingkan dia. Jadi kami tidak mau berteman dengan orang yang selalu menyaring-nyaring keburukan orang. Wandur khubzaka, dan lihat roti kamu itu yang akan kamu makan, jangan kamu makan dulu itu roti, tapi lihat dulu hatta yakunu minal halal, sehingga kamu yakin bahwasanya roti yang akan kamu makan itu datangnya dari jalan dan cara yang halal. Fahina it takuluhu, maka apabila kamu sudah yakin, sudah kamu periksa, sudah kamu teliti, sudah kamu fikirkan, yakin bahwa ini dari jalan yang halal, makan. Wa illa fala takulhu. Kalau ternyata setelah kamu fikirkan, setelah kamu teliti, setelah kamu telaah, kok ini ada sesuatu yang haram nih, fala takulhu, maka jangan dimakan. Itu. Fa'im tana'al fata, maka pemuda itu mengurungkan niatnya anil khuruji, untuk keluar ila baladin akharin li talabil ilmi, untuk mencari ilmu ke negara luar. Artinya apa? Percuma kamu mau keluar negeri, percuma kamu mau belajar di universitas manapun, kalau 3 ini tidak kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari kamu. Enggak perlu kamu belajar jauh-jauh, belajar di sekitar negara kamu sendiri. Ulama kan banyak gitu loh. Asal kamu bisa menerapkan 3 ini, sukses kamu. Tapi walaupun kamu belajar sampai ke luar negeri, belajar sampai lintas negara, kalau 3 ini tidak bisa kamu jalankan, tidak kamu amalkan, kepribadian kamu tidak mencerminkan 3 nasihat ini, yang mana 3 nasihat ini adalah 3 pokok pondasi agama, maka ya percuma Pak, percuma. Makanya kembali lagi tadi kan, ya toh? Memang iblis itu alim, orang berilmu iblis itu, tapi ilmunya tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak diberkahi oleh Allah, sehingga ilmunya itu tidak bermanfaat. Untuk apa? Untuk menjamin dia itu bisa menjalankan perintahnya Allah. Justru malah ilmunya yang menghalangi dia untuk menjalankan perintah kepada Allah. Nah, buktinya ketika Allah perintahkan dia sujud kepada Nabi Adam, iblis tidak mau sujud. Alasannya apa? Pengetahuan dia sujud itu hanya kepada Tuhan, bukan kepada makhluk. Dia lupa yang perintahin siapa, gitu loh. Nah itu Pak. Makanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak barokah. Mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang yang berilmu, bermanfaat, dan mendapatkan barokah. Kira-kira cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini bisa mendatangkan keberkahan dan manfaat, dan menambah pengetahuan dan kefahaman kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita pribadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, senantiasa menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan meneladani sunnah nabinya, sehingga kita Allah masukkan ke dalam bagian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fid dunya wa dunya wal akhirah. Dan mudah-mudahan Allah pertemukan kita semuanya dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq, wal afu minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.